Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah? Pandangan Aisyah RA dan Ibnu Abbas. Pertanyaan tentang apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah pada peristiwa Isra Mi'raj merupakan salah satu bahasan terdalam dalam khazanah akidah dan tafsir Islam. Ini bukan sekedar persoalan melihat atau tidak, tetapi menyentuh batas antara makhluk dan khalik, antara pengalaman kenabian dan keterbatasan bahasa manusia. Karena itu, para sahabat besar pun berbicara dengan kehati-hatian yang luar biasa, penuh adab dan ketundukan kepada keagungan Allah. Aisyah RA, Ummul Mukminin yang dikenal paling mendalam pemahamannya tentang kehidupan batin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menegaskan bahwa siapapun yang mengatakan Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala telah keliru. Beliau mendasarkan pendapatnya pada ayat La tudrikuhul absar, penglihatan tidak dapat menangkapnya. Bagi Aisyah RA, Allah Maha Suci dari diserupakan dengan makhluk, dan penglihatan fisik adalah alat makhluk yang terbatas. Maka jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, itu bukan dengan mata jasmani, melainkan dengan hati, penglihatan kolbi yang Allah bukakan khusus bagi nabinya. Di sisi lain, Ibnu Abbas RA, sahabat yang dikenal sebagai Turjumanul Quran, menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah dengan penglihatan yang Allah kehendaki. Namun penting dipahami, Ibnu Abbas tidak pernah menyamakan penglihatan tersebut dengan penglihatan manusia biasa. Ia tidak membayangkan bentuk, arah, atau jarak. Yang dimaksud adalah tajalli ilahi, penyingkapan kehadiran Allah kepada nabinya dengan cara yang tidak dapat dijangkau oleh akal dan indera manusia. Para ulama Ahlus Sunnah kemudian menempatkan dua pandangan ini dalam satu garis lurus, bukan saling bertentangan. Aisyah RA menjaga tauhid dari tasbih penyerupaan Allah dengan makhluk, sementara Ibnu Abbas RA menegaskan kemuliaan maqam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki manusia manapun. Maka kesimpulan yang diambil para ulama adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat Allah dengan mata kepala, tetapi mengalami bentuk penyaksian tertinggi yang Allah karuniakan, penyaksian kolbi, ruhani, dan kesadaran ilahi yang melampaui ruang, arah, dan rupa. Dengan demikian, peristiwa ini mengajarkan satu adab besar dalam beriman. Tidak semua realitas ilahi dapat diperas ke dalam bahasa fisik. Apa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Mi'raj berada di wilayah ghaib al-ghuyub yang hanya dapat didekati dengan iman, bukan dipaksa tunduk pada logika indrawi. Perbedaan ungkapan para sahabat justru menunjukkan kedalaman pengalaman itu, terlalu agung untuk diringkas dalam satu kalimat sederhana. Pada akhirnya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat atau tidak mengurangi sedikitpun kemuliaan beliau dan tidak mengubah inti Mi'raj itu sendiri. Yang pasti, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada pada kedekatan tertinggi yang pernah dicapai makhluk manapun. Dan dari kedekatan itulah beliau kembali ke bumi, membawa sholat, sebuah jalan agar umatnya merasakan jejak Mi'raj dalam sujud-sujud mereka, meski tanpa melihat apa yang beliau lihat.